Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajra Sulaiman. Pada kesempatan ini saya akan membahas tekanan hidrostatis pada pipa U. Nah, di sini sudah ada dua buah pipa U. Pipa yang pertama berisi zat cair yang sama. Kita anggap saja zat cairnya ini air, ya. Ini air. Kemudian pada pipa yang kedua di sini sudah ada campuran dari zat cair. Jadi di salah satu lubangnya itu diisi dengan, kita katakanlah dengan minyak, ya. Ini minyak. Nah, di sini bisa dilihat perbedaan. Kalau di pipa yang pertama tinggi air dalam pipa itu sama, ya, sejajar. Sedangkan di pipa yang kedua tinggi airnya dengan tinggi minyaknya ini berbeda. Nah, di sini yang perlu kita ketahui bahwa pada batas pertemuan minyak dan air, ini memiliki tekanan yang sama dengan kaki sebelah kanan, ya. Di daerah sini ini tekanannya sama, ya. Ini kita anggap dengan P1, sedangkan di sini yang ini P2. Sama seperti halnya di pipa 1, ini P1 dengan P2 di sini nilainya sama. Berarti bisa kita simpulkan P hidrostatis di pipa 1 artinya pipa yang lubang yang sebelah kiri dengan yang lubang sebelah kanan ini tekanannya sama. Sehingga tekanan hidrostatis kita turunkan ρ1 kali G kali H1 sama dengan ρ2 kali G G kali H2. Nah, karena di sini G-nya tetap atau sama, maka bisa kita coret atau cancel, ya, sehingga kita dapatkan ρ1 kali H1 sama dengan ρ2 kali H2. Nah, begini persamaan untuk mencari tinggi dari minyak atau tinggi dari air. Atau kita mau cari berapa selisih antara tinggi minyak dengan tinggi air juga bisa. Nah, selisihnya ini, delta H-nya ini juga bisa. Jadi kalau kita mau cari delta H ini, kita tinjau yang mana yang lebih tinggi. Kalau misalkan minyak, berarti H di lubang yang pertama dikurangi dengan H yang kedua. Ini untuk mencari perbedaan tinggi antara kaki pipa 1 dengan kaki pipa yang kedua. Nah, saya buatkan dulu keterangannya. ρ1 itu massa jenis di kaki pipa yang pertama. Massa jenis zat cair kaki 1. Kemudian ρ2 massa jenis zat cair di kaki yang kedua atau lubang yang kedua. Kemudian H1 itu adalah tinggi zat cair di kaki atau lubang yang pertama. Kemudian kalau H2 tinggi zat cair di lubang yang kedua. Itu. Ini satuannya kilogram per meter pangkat 3, sedangkan untuk H satuannya meter, ya, dua-duanya meter. Jadi seandainya diketahui dalam sentimeter, boleh juga bisa dikonversi, atau jika sama-sama sentimeter itu tidak perlu dikonversi. Contoh, misalkan di sini ada dua zat cair, yang pertama ada air, kemudian ada zat cair lainnya yang berwarna kuning. Nah, di sini diketahui massa jenis air itu 1000 kg per meter pangkat 3,
tentukan massa jenis zat cair lainnya, artinya zat cair yang berwarna kuning. Maka di sini kita tentukan dulu, diketahui rho air itu sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3. Kemudian H air atau tinggi air yang sejajar dengan zat cair yang lain, itu yang ini, sejajar. Nah, tinggi airnya itu H air itu sama dengan 3 cm. Kemudian HB, kita buat aja yang untuk zat cair itu 8 cm HB. Kemudian yang ditanya adalah zat cair atau massa jenis yang lain ya. Rho B saja kita misalkan. Oke. Nah, sebagaimana diketahui pada prinsipnya pada titik ini tekanannya sama. Maka kita menggunakan persamaan rho A kali HA sama dengan rho B dikali dengan HB. Nah, rho A itu 1000 kg per meter pangkat 3. Nah, karena di sini kebetulan satuannya sama, jadi tidak perlu kita ubah karena nanti bisa langsung dicoret. Jadi di sini 1000 kali 3 cm sama dengan rho B kali 8 cm. Nah, yang cm ini bisa dicoret karena satuannya sama. Berarti rho B sama dengan 3000 dibagi dengan 8. Hasilnya 375. Nah, satuannya mengikuti satuan air, massa jenis air kilogram per meter pangkat 3. Lanjut ke contoh yang kedua. Sebuah pipa U diisi dengan 2 zat cair, yaitu air dan minyak. Tentukan beda ketinggian zat cair pada kedua pipa jika diketahui massa jenis air 1 gram dan massa jenis minyak 0,8 gram per cm pangkat 3. Nah, di sini berarti yang ditanyakan selisih beda tinggi antara kaki sebelah kiri dengan kaki sebelah kanan. Ya, yang ini yang ditanya, delta H. Nah, kita buat dulu diketahui. Massa jenis air itu sama dengan 1 gram per cm kubik. Massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik. Kemudian tinggi minyak, ya, tinggi minyak yang sudah diketahui, H minyak itu sama dengan 10 cm. Nah, yang ditanyakan di sini beda antara tinggi minyak dengan tinggi air, ya. Jadi untuk mencari beda ketinggian delta H, kita harus tahu dulu berapa tinggi si air, ya. Tinggi sebelah kanan ini, H airnya berapa. Maka kita gunakan persamaan karena pada dua titik ini tekanannya sama, maka kita menggunakan persamaan. Jawab, rho air kali H air itu sama dengan rho minyak dikali dengan H minyak. Ya, karena tekanannya sama. Nah, rho air 1 kali H air sama dengan rho minyak 0,8 dikali H minyak 10 cm. Ya. Maka di sini H air sama dengan 0,8 kali 10.
sama dengan 8 cm. Ya, berarti di sini H airnya 8 cm. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa delta H-nya itu sama dengan H minyak dikurangi dengan H air, karena minyaknya yang lebih tinggi. Seandainya ketinggian air yang lebih tinggi, maka H air dikurangi dengan H minyak. Nah, H minyak di sini 10 cm dikurang dengan H air itu 8 cm. Sehingga kita mendapatkan bahwa beda tinggi zat cair ini adalah 2 cm. Sekian video saya kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.